Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Erlita Chandra Dewi. Sekarang saya berada di Laboratorium Pendidikan Prodi Kebidanan Metro Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Lampung. Karena sekarang udah nggak WFH lagi ya, sudah mulai masuk, tapi masih belum masuk. Jadi saya bikin video di sini. Sekarang kita akan bahas materi yang sudah direquest dari kalian. Salah satu dari kalian yaitu tentang asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Nanti ada 10 soal dan langsung ada pembahasan. Jadi saya harap kalian menyaksikan sampai dengan selesai. Langsung saja ke soal ya. Soal pertama. Seorang perempuan umur 23 tahun, P2A0, postpartum 5 hari yang lalu di Dukun. Datang diantar oleh suaminya dengan keluhan badan lemas dan keluar darah yang banyak dari kemaluan. Ibu mengatakan menyusui bayinya tiap 2-3 jam sekali. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 80/60, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, TFU 3 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong, tidak ada laserasi jalan lahir. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan bidan adalah... Ya, langsung kita bahas ya. Kalau kita lihat di soal ini, apa kata kuncinya? Keluar darah yang banyak dari kemaluan. Kemudian kita lihat dia sudah ada tanda-tanda shock, yaitu tekanan darahnya sudah turun. Kemudian nadinya cepat, pernafasannya juga cepat. Kemudian ibunya kan merasa lemas. Yang kita takutkan apa? Perdarahan, yaitu perdarahan postpartum sekunder atau late postpartum hemorrhagic yang terjadi, perdarahan yang terjadi lebih dari 24 jam postpartum. Kalau dalam 24 jam itu kan berarti perdarahan postpartum primer, ya kan? Ini sudah 5 hari, jadi perdarahan postpartum sekunder diakibatkan oleh apa gitu kan? Kita lihat bahwa kandung kemihnya kosong dan tidak ada laserasi jalan lahir. Itu kata kuncinya, nggak ada laserasi, berarti kemungkinan apa? Ditakutkan adanya sisa plasenta atau retensio sisa plasenta. Maka tindakan yang tepat dalam kasus ini apa? Ya, benar sekali, jawabannya adalah D, merujuk. Yang ditanya itu kan tindakan yang tepat ya, bukan tindakan awal. Kalau tindakan awal seperti biasa, kita harus melihat ABC-nya, airway, breathing, atau circulation C-nya ya. Bisa aja memasang infus atau melakukan tindakan yang lain. Karena ini tindakan yang tepat, jadi jawabannya adalah merujuk, D. Nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun, P2A0, melahirkan 2 hari yang lalu di puskesmas. Datang ke BMB mengatakan ingin memeriksakan kesehatannya. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan dengan hasil tekanan darah 110/70, nadi 82, pernapasan 20, suhu 36,4 derajat Celcius. Ibu mengatakan darah nifas yang keluar berwarna merah kecoklatan. Klien tersebut berada pada tahapan masa nifas. Ya, yang ditanya adalah tahapan masa nifas. Yang kita ketahui tahapan masa nifas itu ada 4 ya. Yang pertama immediate postpartum, kemudian early postpartum, kemudian late postpartum, dan yang terakhir remote postpartum. Berarti jawaban yang A, C, D, dan E ya. Kita buang jawaban yang B. Kemudian kita lihat kata kunci yang ada di soal, melahirkan 2 hari yang lalu. Nah, berarti ini kan 2 hari postpartum ya. Sedangkan di immediate postpartum itu adalah 24 jam pertama postpartum ya. Berarti bukan immediate. Kemudian early postpartum lebih dari 24 jam sampai dengan 1 minggu atau 7 hari ya. Jadi jawabannya adalah C, early postpartum. Kita bahas yang late postpartum ya. Kalau late postpartum itu berarti lebih dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu. Berarti dia sudah selesai masa nifasnya ya. Karena nifas rata-rata normal itu biasanya sampai 6 minggu atau 42 hari. Kemudian yang terakhir remote postpartum itu adalah masa pemulihan sempurna seperti sebelum hamil ya. Jadi hitungannya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa 1-2 tahun ya. Kalau kita melihat bahwa tahapan masa nifas yang terakhir itu sampai dengan semuanya pulih seperti saat sebelum hamil. Ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah C, early postpartum.
Soal ketiga, lohea yang berisi serum leukosit dan robekan atau laserasi plasenta adalah, biar sama-sama ingat ya, kita bahas lagi. Kalau rubra itu pada hari ke 1 sampai 3, kemudian sanguinolenta hari ke-4 sampai 7, serosa 8 sampai 14, kemudian alba lebih dari 14 hari. Itu yang normal ya. Jadi kalau di luar itu berarti dia kita lihat lagi ciri-ciri yang lain gitu ya, itu normal atau tidak. Kemudian warnanya, kalau hari pertama sampai ketiga itu masih merah ya, biasanya merah segar. Terus kalau misal masih ada campuran mekunin itu berarti merah, ada hitam-hitamnya ya, merah kehitaman gitu. Kemudian kalau 4 sampai 7 itu sudah merah kecoklatan, dia agak coklat, berarti itu sanguinolenta gitu kan. Kemudian kalau sudah di hari ke-8 sampai 14 itu sudah coklat kekuningan, dia udah nggak merah lagi. Berarti kalau dia merah, hati-hati, ditakutkan ada perdarahan postpartum sekunder gitu ya, yang ditakutkan itu. Kemudian kalau sudah lebih dari 14 hari atau lebih dari 2 minggu, itu biasanya warna darah nifasnya itu sudah kuning keputihan gitu ya, atau sudah putih gitu, seperti putihan gitulah ya, itu namanya lohea alba. Nah, ini adalah keempat jenis lohea yang normal pada ibu nifas. Pokoknya kalian harus menghafalkan tabel ini ya. Sekarang saya buatkan tabelnya ya, agar memudahkan kalian untuk mengingat. Nah, ini dia tabelnya. Ada jenis lohea, ada kandungan lohea, kemudian hari keberapa, dan warnanya seperti apa. Tabel ini harus kalian hafalkan, karena biasanya soal itu juga nggak melulu seperti yang ada di soal nomor 3 ya, yang ditanya itu kandungan loheanya. Kadang-kadang seorang pasien datang warna lohea merah kecoklatan, misal hari keberapa, dan itu yang ditanya jenis lohea apa gitu ya. Jadi yang ada di dalam tabel ini kalian harus mengingatnya. Kita lihat lagi di dalam soal bahwa lohea yang berisi serum leukosit dan robekan atau laserasi plasenta adalah, ya sudah jelas ya, isinya adalah serosa. Jadi C. Next ya, nomor 4. Nyonya JH umur 21 tahun, P1A0, postpartum 5 hari yang lalu, datang ke rumah bidan bersama suaminya. Klien terlihat cemas. Ia mengatakan khawatir tidak mampu merawat bayinya dengan baik. Jika hal itu tidak diatasi, maka bisa mengakibatkan, ya ini adalah perubahan psikologis ya pada masa nifas, bahwa banyak ibu-ibu muda atau ibu yang baru melahirkan itu bisa mengalami gangguan psikologis. Nah, seperti yang terjadi pada Nyonya JH ini, dia terlihat cemas, kemudian dia khawatir, dia merasa nggak mampu merawat bayinya. Nah, ini biasa terjadi pada ibu nifas. Tetapi kalau hal ini tidak kita atasi, tidak kita bantu si ibu nifas ini, maka bisa mengakibatkan, ya benar sekali, jawabannya adalah A, postpartum blues. Kemudian yang B apa itu? Depresi postpartum. Nah, kalau postpartum blues ini tidak bisa kita atasi, tidak juga membaik kondisinya, maka bisa mengakibatkan depresi postpartum. Itu lebih berbahaya lagi ya. Soal kelima, pada kasus nomor 4, menurut Reva Rubin, klien berada pada adaptasi psikologis masa nifas. Ya, ini adalah adaptasi psikologis masa nifas ya yang ditanya. Kita bahas bahwa adaptasi psikologis masa nifas menurut Reva Rubin itu ada 3. Yang pertama adalah taking in, kemudian yang kedua taking hold, yang ketiga letting go. Ini harus kalian hafalkan ya. Kalau masa taking in itu 1 sampai 2 hari postpartum. Kemudian taking hold itu 3 sampai 10 hari. Kemudian letting go itu lebih dari 10 hari postpartum. Kita bahas yang taking in itu ibu biasanya masih dalam kondisi pasif. Itu ibu masih ketergantungan, kemudian masih fokus terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia masih merasa kelelahan, mudah tersinggung, kemudian nafsu makan dan kebutuhan istirahatnya meningkat. Kemudian dia merasakan ketidaknyamanan, biasanya mules, nyeri luka jahitan gitu ya, bekas laserasi perineum. Kemudian kurang tidur gitu, sehingga dia membutuhkan istirahat yang lebih. Kemudian dia kelelahan gitu ya, lemas gitu ya, itu masih fase taking in. Kemudian taking hold itu hari ke-3 sampai ke-10, dia biasanya merasa khawatir. Dia mulai belajar tetapi masih takut-takut gitu, masih mulai belajar untuk merawat bayinya, mulai belajar untuk menjadi seorang ibu. Dia sudah memiliki rasa tanggung jawab
terhadap dirinya, terhadap bayinya, kemudian sangat membutuhkan dukungan gitu ya, membutuhkan saran, kritik gitu ya atas apa yang dialami oleh ibu. Dia juga sensitif di masa ini. Bisa terjadi postpartum ya di fase ini, di fase taking hold itu bisa terjadi postpartum blues. Makanya sebagai keluarga, sebagai bidan, kita juga harus memberikan dukungan psikologis kepada ibu nifas. Kemudian masa letting go, yaitu sudah lebih dari 10 hari. Di fase ini ibu sudah mulai merasa percaya diri. Dia sudah bisa menerima tanggung jawab, menerima peran sebagai seorang ibu. Dia sudah bisa merawat bayinya, sudah memiliki keinginan yang penuh gitu ya untuk merawat anaknya. Ibu sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisinya ya, itu masa letting go. Kemudian kita kembali lagi ke soal bahwa yang ditanya adalah klien berada pada masa adaptasi psikologis masa nifas apa gitu ya. Kasus nomor 4, kita lihat kasus nomor 4. Dia hari kelima, postpartum hari kelima, berarti ya benar sekali isinya adalah taking hold. Soal 6, Nyonya KY umur 35 tahun telah melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu. Klien mengatakan belum pernah keguguran. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 82, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Pengeluaran darah per vagina merah, terdapat laserasi pada perineum, TFU 3 jari di bawah pusat. Apakah diagnosa pada kasus ini? Langsung bahas ya. Yang ditanya adalah diagnosa. Kita lihat kata kuncinya. Anak ketiga berarti P3. Klien mengatakan belum pernah keguguran, berarti A0. Kita lihat postpartum 2 hari yang lalu, jadi 2 hari PP atau 2 hari postpartum. Kemudian lihat lagi bahwa tanda-tanda vitalnya normal, pengeluaran darah per vagina merah. Ini masih hari kedua, berarti benar ya, kan hari ke-1 sampai hari ketiga itu berwarna merah. Terdapat laserasi pada perineum, ya wajar aja gitu, nggak masalah, normal. Kemudian TFU 3 jari di bawah pusat, jadi semuanya normal, berarti ya isinya adalah D. Nyonya KY 35 tahun, P3A0, 2 hari postpartum, normal. Nomor 7, seorang wanita umur 25 tahun, P1A0, postpartum 24 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Lohea rubra, TFU 2 jari di bawah pusat. Bidan kemudian memberikan konseling tentang ASI eksklusif dan perawatan pada masa nifas, serta memberikan tablet FE dan vitamin A. Berapakah dosis vitamin A yang diberikan pada ibu nifas? Yang ditanya dosisnya ya, dosis vitamin A. Kalau yang diberikan pada ibu nifas atau diberikan pada bayi berusia 1 tahun ke atas itu berwarna apa? Kalau di puskesmas ya berwarna merah ya. Kalau berwarna biru itu untuk bayi untuk bayi di bawah 1 tahun. Dosisnya 100.000 international unit. Kemudian kalau yang berwarna merah dosisnya 200.000 IU. Berarti ya dosisnya adalah 200.000. Berapa kali? 1 atau 2 kali? Ya 2 kali ya. Berarti dosis vitamin A yang diberikan pada ibu nifas adalah B, 2 kali 200.000 IU. Nomor 8, seorang perempuan umur 22 tahun, P2A1, postpartum 14 hari, datang ke PMB diantar suaminya. Klien mengeluh pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 98 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Lohea berbau dan berwarna merah kecoklatan. TFU 2 jari di bawah pusat. TFU seharusnya pada kasus tersebut adalah ya, yang ditanya adalah TFU seharusnya, berarti TFU yang normal di hari ke-14 karena kata kuncinya adalah postpartum 14 hari. Dan di sini diketahui bahwa TFU 2 jari di bawah pusat. Normal enggak dia pada di hari ke-14? Enggak normal ya, karena TFU 2 jari di bawah pusat itu masih hitungan hari, masih. Jadi berapa seharusnya yang normal kalau di hari ke-14? Kita lihat tabel ya. Kalau di hari pertama ya masih 24 jam postpartum, ketika plasenta sudah lahir berarti TFU-nya sepusat. Kemudian jika sudah 7 hari itu berarti pertengahan pusat simpisis. Kalau udah 14 hari dia sudah tidak teraba. Kemudian udah 6 minggu postpartum atau sudah selesai postpartumnya berarti TFU-nya sudah normal. Ini adalah postpartum 14 hari. Jadi jawabannya adalah E, tidak teraba. Nomor 9.
Pada kasus soal nomor 8, apakah nama Lohea perempuan tersebut? Kita lihat ya soal nomor 8 bahwa di situ dijelaskan Lohea berbau dan berwarna merah kecoklatan. Kalau berwarna merah kecoklatan itu harusnya sanguinlenta, tetapi dilihat lagi bahwa perempuan ini sudah postpartum hari ke-14. Kalau di hari ke-14 itu biasanya dia sudah serosa ya, kekuningan atau kecoklatan. Tetapi pada kasus perempuan ini, pada kasus soal nomor 8, loheanya berbau dan berwarna merah kecoklatan, berarti dia tidak sesuai. Kita lihat lagi kata kunci yang lain, suhu 38,5, berarti terjadi infeksi. Kalau terjadi infeksi, kemudian loheanya berbau, suhunya naik, kata suhu ibu tinggi, demam dia, berarti kan dia terjadi infeksi ya. Berarti lohea, nama lohea jika terjadi infeksi adalah, jawabannya adalah E, purulenta. Soal nomor 10. Pada soal nomor 8, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan pada klien tersebut adalah kecuali. Yang ditanya adalah pelayanan kesehatan, berarti ini berhubungan dengan kunjungan nifas. Ada 4 kunjungan nifas ya yang sudah ditentukan oleh pemerintah program, dan sekarang kita mengikuti teori terbaru sesuai dengan KIA 2020 yang ada di webinar tanggal 12 Juni 2020 kemarin ya. Nanti saya tulis deskripsinya di bawah, silahkan cek sosialisasi buku KIA tahun 2020. Di situ ada di bagian maternalnya ada teori kunjungan nifas. Kunjungan nifas kalau di askep komunitas itu kodenya adalah KF ya, ada KF 1, 2, 3, dan 4. Bahwasannya di KF 1 sampai dengan KF 4 itu kalau dulu itu berbeda dengan kunjungan neonatal. Kalau di teori 2020 sesuai dengan buku KIA 2020 itu kunjungan nifas itu terintegrasi dengan kunjungan neonatal. Sama ya, ada KN 1 sampai dengan KN 4. Kita lihat di tabel di buku KIA. Di buku KIA tahun 2020. Itu di kunjungan nifas yang pertama itu 6 jam sampai 48 jam postpartum atau 6 jam sampai dengan 2 hari. KF2 itu hari ketiga sampai hari ke-7. KF3 itu hari ke-8 sampai 28, dan yang terakhir KF4 itu hari ke-29 sampai 42 postpartum. Atau kalau misal kita lihat di lapangan gitu ya, nggak mesti kunjungan nifas itu sampai dengan 40 hari. Ada yang sampai 30 hari, ada yang 40 hari, ada yang lebih dari itu ya. Jadi kita sesuaikan. Dan di masing-masing hari, di masing-masing kunjungan KF1, 2, 3, dan 4 itu memiliki pelayanan kesehatan masing-masing. Berbeda dengan teori tahun 2015. Kalau sekarang kita mengikuti teori tahun 2020, KF1 dan KF2 itu sama, KF3 dan KF4 itu sama. Kalau dulu misal nih saya contohkan untuk pelayanan KB, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, itu dulu biasanya di KF4 ya, di kunjungan nifas yang terakhir. Tetapi kalau sekarang bisa diberikan dari kunjungan nifas yang pertama. Jadi sudah kita berikan sosialisasi, bisa kita berikan pilihan, kita berikan edukasi tentang macam-macam kontrasepsi, tentang kelebihan kekurangannya gitu ya. Jadi boleh dari KF1. Dan ini bedanya di KF1, KF2, KF3, KF4 itu ada di pemberian vitamin A. Kita kembali lagi ke soal bahwa yang ditanya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kasus 8. Kasus soal nomor 8, kita lihat ya soal nomor 8 bahwa postpartum 14 hari. Berarti masuk KF berapa? Kita lihat tabel lagi bahwa di kunjungan nifas itu masuk KF3. Kalau KF3 yang membedakan KF1, 2, 3, dan 4 adalah pemberian kapsul vitamin A. Jadi jawabannya adalah C, memberikan kapsul vitamin A.